Halo teman-teman, perkenalkan saya Dede Isnab Variatul Anwar dengan nomor induk mahasiswa 859680379. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 7 gelas plastik berukuran 500 ml dan 7 gelas plastik ukuran 300 ml. Masing-masing gelas telah diberi label dengan tulisan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada deterjen, kacang hijau, sendok, pingset, penggaris, gelas ukur 500 ml, air secukupnya, gelas ukur 1000 ml, tabel pengamatan, kardus, dan yang terakhir, tisu. Baik, di sini saya sudah menyiapkan label dengan tulisan yang berbeda-beda dari mulai 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, dan label kontrol. Langkah pertama untuk membuat larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, saya sudah menyiapkan gelas ukur yang berukuran 1000 ml. Kemudian saya akan menambahkan deterjen ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Lalu saya aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini adalah larutan deterjen 100%. Kemudian saya akan menuangkannya ke dalam gelas yang berlabel 100%. Tuang sebanyak 500 ml. Larutan selanjutnya yaitu larutan 50%. Untuk membuat larutan 50%, saya akan menambahkan 500 ml air ke dalam gelas ukur 1000 ml. Dengan menambahkan air 500 ml, larutan 100% berubah menjadi 50%. Kemudian saya tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml. Untuk membuat larutan 25%, saya akan menambahkan air 500 ml ke dalam gelas berukuran 1000 ml. Setelah dituangkan, larutan 50% akan berubah menjadi 25%. Aduk merata, kemudian tuangkan sebanyak 500 ml ke dalam gelas berlabel 25%. Lakukan cara tersebut secara berulang. Tambahkan 500 ml air ke dalam gelas yang berukur 1000 ml. Maka larutan akan berubah menjadi 12,5%. Tujuh larutan deterjen ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan menuangkan biji kacang hijau yang sudah direndam ini ke dalam 7 larutan deterjen sebanyak 10 biji. Rendam biji kacang hijau tersebut selama 5 menit. Sambil menunggu, saya akan memasukkan tisu ke dalam masing-masing gelas berukuran 300 ml. Fungsi tisu ini adalah untuk menanam biji kacang hijau yang sudah direndam dari masing-masing larutan. Setelah 5 menit, langkah selanjutnya yaitu memasukkan air larutan ke dalam gelas berukuran 300 ml sebanyak kurang lebih 2-3 sendok. Setelah 5 menit, biji kacang hijau yang tadi sudah direndam disimpan di atas tisu seperti ini.
Kemudian masukkan sekitar 10 biji ke dalam gelas yang sudah disediakan sehingga tersusun rapi. Lakukan hal tersebut pada masing-masing gelas. Langkah selanjutnya, kita tutup biji kacang hijau yang sudah direndam larutan deterjen dengan presentasi yang berbeda-beda dengan kardus selama 24 jam. 24 jam sudah berlalu, saya akan membuka kardus ini untuk mengamati pertumbuhan biji kacang hijau yang sudah ditutup selama 24 jam. Nah, di sini dapat kita lihat biji kacang hijau sudah mulai berkecambah, tetapi dengan panjang akar yang berbeda-beda sesuai dengan larutan deterjen yang merendamnya. Semakin besar larutan deterjen yang diberikan, maka semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Langkah selanjutnya, saya akan mengukur panjang akar kecambah dengan penggaris supaya lebih akurat. Lakukan pengukuran pada setiap biji masing-masing gelas, satu persatu. Lakukan dengan teliti dan memakai ukuran milimeter. Kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan menutup kembali menggunakan kardus dan menunggunya di hari kedua selama 48 jam. 48 jam sudah berlalu, saya akan mengamati kembali pertumbuhan kacang hijau di hari kedua. Nah, di sini terlihat sangat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua. Setelah kecambah, saya tutup selama 48 jam.